ada perusahaan yang memberikan budget diskon untuk produk yang dijual oleh marketing untuk keliling di toko-toko. Itu misalnya punya satu produk punya maksimal yang dikasih diskon misalnya 50%. Apakah nanti termasuk nipu apa gimana? Nah, ini adalah makanya marketing itu harus jujur, sehingga seorang nabi harus punya sifat sotik yang jujur. Marketing itu kalau tidak jujur bahaya, merugikan perusahaan. Gara-gara dia yang jahat ini, perusahaan perlunya ingin mengeluarkan produk sebanyak-banyaknya biar manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Masya Allah, silakan Anda bisa dapat langsung bertanya kepada guru kita tercinta, Buya Yahya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Buya, begini ada di dunia jualan, Buya, di dunia marketing, itu ada perusahaan yang memberikan budget diskon untuk produk yang dijual oleh marketing untuk keliling di toko-toko. Itu misalnya punya satu produk punya maksimal yang dikasih diskon misalnya 50%. Jadi di marketing itu yang orang jualan itu dia dapat bonus dari diskon yang dia keluarkan, yang dia jual ke toko-toko itu. Nah, semakin hemat diskon, maka nanti dia bonusnya semakin gede gitu. Akhirnya yang terjadi itu kadang-kadang di satu toko dia bilang diskonnya 30%. Kadang-kadang di satu toko yang lain dia jual 40%, padahal 50% juga bisa gitu, Bu ya. Nah, ini gimana ya? Maksudnya apakah nanti termasuk nipu apa gimana? Sebab kadang suka bingung kalau kita diskonnya gede-gede keluarin, nanti bonusnya dapat sedikit. Tapi kalau kecil nanti takutnya merugikan toko yang kita jual gitu. Di satu sisi gede, satu toko yang lain kecil gitu. Sebentar, diskon untuk pembeli kan? Diskon untuk pelanggan? Iya, diskon untuk pelanggan, Bu ya. Baik. Gitu. Nah, terus yang kedua gini, Bu ya. Kita juga ada di marketing itu suka ada bonus-bonus gitu. Nah, bonus ini suka dikasih khususnya dari kantor itu ngasih ke bagian pengadaan, bagian pengadaan barang-barang gitu ya. Nah, dikasih bonus. Nah, itu termasuk suap apa enggak gitu Bu ya? Karena kadang-kadang kita dikasih bonus ini ya kalau penjualannya beli di saya misalnya 10 juta nanti. Sebentar. Gimana diulang yang kedua? Yang kedua itu dari perusahaan juga kadang memberikan bonus gitu untuk bagian pengadaan barang di satu toko gitu. Baik, misalnya Bu ya. Baik. Nah itu termasuk suap apa enggak gitu Bu ya? Karena kan tujuannya supaya pembeliannya tambah banyak sama perusahaan tertentu. Kalau beli 5 juta nanti dapat bonus berapa, 100.000, 200.000 kalau beli banyak. Nah itu yang kayak gitu apakah termasuk suap apa enggak gitu Bu ya? Khawatirnya termasuk wilayah yang haram apa enggak gitu Bu ya. Baik. Itu saja barangkali pertanyaannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, menarik sekali bahwa begini. Mungkin singkatnya begini. Anda sebagai marketing menjual produk kami. Dan produk ini Anda jual nanti ada diskonnya 50%. Kalau harganya 1 juta, ya, harganya yang selama ini adalah 1 juta. Cuman setelah itu Anda bisa Anda dapat daripada perusahaan bahwasanya penjualan ini adalah diskonnya 50%, menjadi 500.000. Tapi Anda sebagai marketing ini ingin ngambil keuntungan di balik itu. Ngomongnya nggak diskonnya 50%, 70%. Ya kan? Baik. Ini sebetulnya tidak beda dengan begini. Jika Anda disuruh menjual oleh bos Anda satu barang yang harganya itu adalah misalnya 100.000, kemudian Anda menjualnya menjadi 120.000, maka ketahuilah bahwasanya uang 20.000-nya milik bos, bukan milik Anda. Itu fikihnya. Karena apa? Anda itu disuruh menjual, sudah dapat gaji, sudah dapat bagian.
Kalau Anda menambah, kecuali Anda ngomong ke bos, bos, saya jual lebih boleh. Nah, kalau bosnya mengatakan sesuka ente, berarti kelebihannya adalah buat Anda. Nah, sudah dikasih tahu, diskon 50%, berarti Anda khianat dong. Berarti 20%-nya bukan milik Anda, milik bos. Karena Anda tidak diberi, kecuali Anda menjadi pembeli. Nah, ini adalah makanya marketing itu harus jujur. Sehingga seorang nabi harus punya sifat sotik. Yang jujur, marketing itu kalau tidak jujur bahaya, merugikan perusahaan. Gara-gara dia yang jahat ini, perusahaan perlunya ingin mengeluarkan produk sebanyak-banyaknya, biar manfaatnya 50%. Adapun kalau Anda minta tambahan, ya sudah minta, bos ini kan banyak banget lakunya, masa pelanggan lebih banyak dari saya? Oleh Anda mintanya. Dengan kejujuran. Tapi nggak boleh Anda diskon 50%, Anda bilang cuma 30, 20 yang masuk kocek Anda. Loh, nggak boleh, Anda bukan pembeli. Kecuali Anda membeli produk. Membeli beneran, bukan beli-belian. Kan Anda beli-belian lagi, pura-pura saya beli. Nanti setelah itu saya jual 30%. Ini bohong. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh kita berdusta. 50%. Kalau dilebihkan, kalau dikurangi 50%, berarti kan pembelinya hanya mendapat diskon 30% misalnya. 20% masuk kocek, nggak boleh. Bukan milik Anda. Bilang ke bos, tadi di kampung sana karena penjualannya rame, diskonnya saya kurangi dari 50 menjadi 30. Gimana bos 20%-nya? Saya ambil. Nah, kalau bosnya meridhoi berarti beliau rela. Karena apa? Efek daripada merubah diskon adalah mengurangi penjualan pada akhirnya. Berarti bosnya rela, sudah nggak apa-apa. Sementara bos itu di saat ingin berikan diskon ada tujuan di balik itu semuanya. Gajimu tetap sebagai seorang marketing, kemudian sisi lain saya pengen punya pasar, punya produk terjual luas. Gara-gara Anda yang khianat, nggak terjual. Apalagi nggak pakai diskon 100%, nggak diskon sama sekali, kan jadi lambat jual belinya. Termasuk tadi kalau Anda suruh menjualkan produk seseorang, tolong Anda wakil saya untuk menjualkan digaji pegawai. Tak taunya Anda menjual ke sebuah tempat, Anda naikkan, loh gara-gara dinaikkan jarang pembelinya. Berarti Anda khianat dengan pemilik produk. Gara-gara Anda naikkan. Kalau Anda naikkan, maka kenaikannya itu milik bos, bukan milik Anda. Kecuali bos sudah ngizinkan, ini dari saya 10.000 loh ya. Itu terserah, itu jual berapa saja. Berarti saya rela. Tersendatnya penjualan nggak ada masalah. Ini boleh. Tapi kalau bos yang melarang, harus begini. Nggak boleh lebih. Pokoknya nih dari saya 10.000, harus kamu jual 10.000. Kamu kan sudah dapat bagian. Nggak boleh dong ditambah. Kalau tambah memperlambat penjualan. Ini bentuk khianat. Kalau namanya pengkhianat. Adapun yang kedua, adalah gambarannya ringkasnya begini deh. Anda sebagai seorang pegawai sebuah toko. Pegawai toko mungkin saya gambarkan. Cuman kan yang menawarkan produk kan banyak. A, B, C, D, E, F. Sama. Beras kencur semuanya sama. Cuman produknya sama. Tak taunya apa? Salah satu pabrik ini, pabrik beras kencur atau apa itu memberikan kepada Anda duit biar Anda milih dia. Nah, kalau Anda memilih dia hanya pemberian, Anda khianat juga. Bukan mementingkan kepentingan bos Anda. Bahkan ini bisa bahaya sekali. Bisa tidak mau menawar. Yang penting apa? Saya dapat. Memang dia lebih mahal sedikit sih. Padahal ada yang lebih murah. Cuman yang murah ini nggak ngasih apa-apa. Tapi yang mahal nggak apa-apa. Kan bos nggak tahu juga mahal sedikit. Tapi kan saya dapat loh. Kan bohong. Nah, tapi kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin misalnya ini, cari produk yang paling bagus, yang paling murah, sesuai dengan keinginan bos. Saya berusaha, lah kok tiba-tiba dikasih hadiah, babnya beda. Tapi kalau saya mengambil hadiah gara-gara, wah, dia ngasih hadiah, ini khianat. Sementara barangnya lebih mahal juga tidak lebih bagus. Ini kebanyakan yang terjadi. Gara-gara dikasih hadiah dulu, sehingga tidak bisa menolak. Iya pak. Padahal di sana ada produk lebih bagus lagi. Maka dia tidak memihak kepada bos. Maka khianat. Dia adalah bekerja di tempatnya bosnya. Maka yang perlu dihadirkan hari ini adalah kejujuran. Kejujuran. Ini berlaku dalam segala kehidupan. Kalau Anda di sebuah lembaga dan sebagainya, pesantren, pondok, masjid. Kalau Anda belanja, jangan mentang-mentang duit pondok langsung seenaknya brol-brol, nggak pakai tawar segala macam. Enggak dong. Apalagi gara-gara apa? Dikasih hadiah. Tenang aja, ente paham.
Sampai, Pak, saya mengambil produk Bapak loh ya ini. Saya dari pesantren produk Bapak. Oh iya, tapi tahu diri loh Pak ya. Wah, ini pesan sudah kita tambah. Oh iya gampang, dapat sarung 1 kodi dan sebagainya. Khianat dia. Khianat itu dah. Kalau selagi Anda dapat tugas dari bos Anda, ya sudah. Memilih produk terbaik. Kalaupun tiba-tiba mereka ngasih hadiah, lain cerita. Bukan karena Anda mendapatkan hadiah lalu Anda memilih produknya, padahal kualitasnya lebih rendah. Yang beruntung itu apa? Sudah harga lebih bagus, lebih murah, tiba-tiba Anda dapat hadiah. Itu lain cerita. Sangat bagus. Bosnya seneng, apalagi Anda ngomong, bos. Nah, di saat mendapat hadiah, Anda sudah dari cerita dong. Bos, saya dapat hadiah nih. Enak bos, udah produknya murah, dapat hadiah. Bosnya baik, ya sudah kamu tak kasih tambahan hadiah. Gitu. Tapi khianat adalah tidak diperkenankan. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita dari jiwa-jiwa khianat. Allah memberikan kejujuran sehingga hidup kita berkah, rezeki kita berkah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.